Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Laga hidup mati di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal berlangsung tidak lama lagi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan dua raksasa Asia yang tentunya ini adalah lawan yang tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Tetapi di dua laga ini adalah dua laga penentu, atau ini adalah laga ujian sebenarnya bagi Timnas Indonesia untuk meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi sendiri sebagai tuan rumah pasti akan bermain habis-habisan demi meraih dan menjaga gengsinya bermain di level Piala Dunia. Lawan yang kedua adalah Timnas Irak. Dengan kekuatan penuh, Timnas Irak bakal menghadapi Timnas Indonesia di Saudi Arabia nanti. Dalam dua laga ini kita berharap Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang optimal tentunya. Menang melawan Saudi atau seri melawan Irak ataupun sebaliknya. Karena poin di dua laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ini memang sangat kita perlukan guna menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana informasi tentang dua laga yang akan menjadi ujian terbesar bagi Timnas Indonesia? Kita simak videonya berikut ini. بين العراق والصوم لما دائما منافسات أدار الدور النهائي بين العراق وعمان. Jelang putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga negara yang bersaing di dua laga maha penting untuk satu tiket ke Piala Dunia. Putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi babak yang sangatlah menentukan. Tiga tim kuat, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Mereka akan bertarung habis-habisan demi memperebutkan satu tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia. Format yang digunakan sangat sederhana, namun justru itulah yang membuat format tersebut dinilai tidak adil dan sangat brutal. Sebab mau tidak mau, jadwal akan tidak seimbang, dan dari format yang menguntungkan untuk tuan rumah tersebut, Indonesia menjadi negara yang paling dirugikan. Selain Indonesia menjadi negara yang paling sedikit mendapat waktu istirahat, selain itu akan ada faktor non-teknis yang berpotensi merugikan posisi Indonesia. Sebab Arab Saudi dan Irak menjadi laga penentu nasib Indonesia. Ketiga negara yang berada di grup ini hanya juara grup yang akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dan salah satu dari dua tim lainnya harus rela menempuh jalur babak playoff yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan resiko. Atmosfer ketegangan semakin memuncak. Dua pertandingan yang akan dijalani masing-masing tim di putaran keempat ini bisa menjadi penentu segalanya. Hanya dua laga, tetapi mampu mengubah kolektif sebuah bangsa dari mimpi yang akan tampil di Piala Dunia berubah menjadi penonton yang hanya menyaksikan dari rumah. Analisis media dan pengamat antar negara. Siapa waspada terhadap siapa? Menariknya, jelang laga maha penting ini, persiapan bukan hanya dilakukan oleh para pelatih dan pemain. Media dan pengamat sepak bola dari masing-masing negara pun turut terjun dengan analisis mendalam. Mereka membedah kekuatan dan kelemahan para lawan, serta kecenderungan permainan lawan yang akan mereka hadapi. Hasilnya, kita bisa melihat pola kewaspadaan yang sangat unik. Dari tiga negara yang akan bersaing, masing-masing negara justru menyimpan kecemasan satu sama lain, dan kecemasan itu sangatlah unik, yang menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut berpotensi mampu saling menjegal satu sama lain. Berikut hasil analis yang sangat unik dari tiga negara yang bersaing di ronde 4. Indonesia mewaspadai Irak. Dari sudut pandang analis di Indonesia, Irak adalah ancaman yang paling serius. Alasannya cukup logis yang juga didukung data. Pertama, dari rekor pertemuan dalam 5 pertandingan terakhir di level kompetitif senior, Indonesia belum pernah sekalipun menang melawan Irak. Ini menjadi catatan yang jelas menuntut kewaspadaan. Kedua, kekuatan fisik Irak sangat menonjol. Stamina yang prima, serta kemampuan menjalankan pressing tinggi
menjadikan mereka lawan yang tak mudah untuk diladeni. Ketiga, pengalaman turnamen besar. Irak bukan tim baru di panggung Asia. Mereka bahkan pernah menjuarai Piala Asia pada tahun 2007, dan Irak juga cukup sering melangkah sangat jauh di babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Namun Irak kerap tumbang di fase akhir babak kualifikasi. Keempat, taktik fleksibel. Irak mampu bermain agresif menyerang, namun juga bisa bertahan sangat rapat jika situasi memaksa. Perubahan pola permainan yang cepat ini membuat mereka sulit dibaca lawan. Bagi sebagian pengamat sepak bola di Indonesia, Irak adalah tim yang secara teknis paling mengkhawatirkan. Walaupun Arab Saudi adalah raksasa Asia, namun catatan Indonesia melawan Arab Saudi terbilang masih relatif lebih seimbang. Dan akhirnya, fokus kewaspadaan utama Indonesia justru tertuju kepada Irak. Irak mewaspadai Arab Saudi. Namun, dari perspektif yang berbeda, media dan analis di Irak justru menempatkan Arab Saudi sebagai lawan yang paling berbahaya. Faktor pertama adalah rekor pertemuan. Dalam 3 laga resmi terakhir, Irak selalu kalah dari Arab Saudi, baik ketika bermain di kandang maupun tandang. Faktor kedua, stabilitas tim. Arab Saudi adalah salah satu tim Asia yang konsisten tampil di Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia tahun 2022 lalu, mereka sempat mengalahkan Argentina di babak penyisihan grup, sebuah kejutan besar yang menunjukkan mental bertanding kelas dunia. Faktor ketiga, kedalaman skuad. Hampir seluruh pemain inti Arab Saudi berkompetisi di liga domestik, yang mana kompetisi liganya juga sangat kompetitif. Dengan fasilitas latihan modern, sistem pembinaan terstruktur, serta dukungan finansial yang besar. Dari sudut pandang Irak, Arab Saudi adalah tembok besar yang sulit ditembus. Karena itu, mereka menargetkan setidaknya tidak kalah saat bertemu Arab Saudi demi menjaga peluang lolos. Jika Indonesia mewaspadai Irak, sedangkan Irak mewaspadai Arab Saudi. Dan ternyata Arab Saudi sendiri menempatkan Indonesia sebagai lawan yang paling berbahaya dan sangat diwaspadai oleh Arab Saudi. Sejumlah analis pengamat sepak bola Arab Saudi telah membedah dan menakar kekuatan timnas Indonesia saat ini, yang sudah sangat jauh berbeda dari beberapa tahun terakhir. Dan dari analis tersebut, Arab Saudi menilai Indonesia adalah lawan yang paling berbahaya di putaran-putaran 4 ini. Indonesia dinilai telah menjelma menjadi tim yang sangatlah berbahaya sebab berbagai faktor yang juga didukung oleh data dan realistis di lapangan. Arab Saudi, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di grup ini, justru paling mewaspadai Indonesia. Faktor yang pertama, hasil pertemuan terakhir. Dalam 2 laga terakhir melawan Indonesia, Arab Saudi 1 kali imbang di kandangnya sendiri, dan sekali lagi Arab Saudi kalah 2-0 dari Indonesia. Dari 2 pertemuan saja, Indonesia berhasil menambang 4 poin berharga atas Arab Saudi. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara yang menjegal langkah Arab Saudi hingga gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Faktor kedua, perkembangan pesat timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, kualitas permainan Indonesia meningkat signifikan. Gaya mainnya kini lebih sulit diprediksi. Bagi Arab Saudi dengan dihuni banyak pemain berkualitas, Indonesia memiliki permainan yang taktis. Indonesia sangat kuat saat menguasai bola. Namun mereka juga sangat kuat saat bertahan. Dan yang lebih berbahaya, serangan balik cepat. Indonesia kerap tidak mampu diatasi oleh pertahanan Arab Saudi. Faktor ketiga, media Saudi menilai mentalitas bertarung Indonesia saat ini sangatlah kuat. Indonesia merupakan tim yang tak pantang menyerah. Mulai dari fluid awal pertandingan hingga fluid akhir pertandingan, Indonesia tetap berbahaya. Dan untuk meladeni Indonesia, dibutuhkan stamina yang prima. Fokus penuh sepanjang laga. Sepersekian detik kehilangan fokus saja, Indonesia bisa dengan cepat mengepung bahkan menciptakan peluang berbahaya. Faktor keempat, Arab Saudi memiliki ambisi balas dendam pada Indonesia. Namun jika Indonesia lebih siap dari tuan rumah, justru tekanan psikologis itu akan menimpa tuan rumah Arab Saudi. Sebab tuntutan publik Saudi sangat besar agar dapat mengalahkan Indonesia di kandang sendiri. Bagi Arab Saudi, Indonesia adalah tim yang memiliki kekuatan misterius yang sulit dipetakan. Indonesia kini sudah dipenuhi pemain yang merumput di Eropa. Mereka bisa bermain cepat secara agresif dan terstruktur, ditambah dengan stamina yang mendukung, tak hanya kuat dalam menguasai bola. Bagi Arab Saudi, Indonesia juga mampu bertahan rapat dan disiplin jika dibutuhkan. Dan modal lengkapan itulah yang membuat Arab Saudi sangat mewaspadai Indonesia daripada Irak. Sebab bagi Arab Saudi, permainan Irak jauh lebih mudah diantisipasi. Dengan bukti,
Arab Saudi sudah berkali-kali mengalahkan Irak, sedangkan bagi Irak, mereka selalu kesulitan meladeni permainan Arab Saudi. Pola roda yang mengunci satu sama lain. Jika kita gambarkan, pola kewaspadaan ini membentuk semacam roda. Indonesia waspada terhadap Irak. Irak waspada terhadap Arab Saudi. Arab Saudi waspada terhadap Indonesia. Artinya, tidak ada satupun tim yang merasa dominan mutlak atas semua lawan. Semua saling mengantisipasi, semua saling mencemaskan, dan semua punya peluang saling mengalahkan. Potensi jalannya pertandingan dan skenario klasemen. Untuk timnas Indonesia, laga pertama melawan Arab Saudi akan menjadi pembuka yang sangat krusial. Jika Indonesia mampu mencuri kemenangan di laga pertama, maka di laga kedua akan lebih mudah dikendalikan. Moral tim akan naik tajam dan peluang juara grup terbuka lebar. Namun, Arab Saudi dikenal memiliki permainan yang disiplin dan berbahaya saat melakukan serangan balik. Indonesia bisa mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal, bermain dengan pressing tinggi, mengandalkan permainan cepat dari kaki ke kaki, atau kecepatan sayap dan umpan-umpan terobosan yang akurat dari Tom Hai, agar dapat menciptakan ketidakstabilan bagi lawan, merusak pertahanan Arab Saudi, dan menciptakan gol secepat mungkin, agar Indonesia terhindar dari drama permainan tim dari Timur Tengah. Setelah laga pertama melawan Arab Saudi dengan menguras banyak tenaga dan hanya punya waktu istirahat 2 hari penuh, di laga kedua melawan Irak akan menjadi ujian stamina dan konsentrasi bagi skuad Garuda. Skenario pertama, Irak kemungkinan bermain dengan pressing tinggi sejak menit awal untuk secepatnya mencari gol, memaksa Indonesia bertahan. Namun di sisi lain, Indonesia bisa menilai permainan Irak sambil mencari peluang lewat serangan balik cepat. Skenario kedua, Irak bisa saja bermain aman dan memilih bertahan. Jika itu terjadi, laga akan lebih fleksibel, mengingat Indonesia telah mengamankan 3 poin di laga pertama melawan Arab Saudi. Dalam laga super krusial hidup dan mati seperti ini, jadwal yang berdekatan, menuntut stamina pemain, kesabaran, dan manajemen tempo menjadi kunci untuk hasil di lapangan. Indonesia wajib mengatur strategi dan stamina yang matang, menentukan siapa yang akan diturunkan di laga pertama dan laga kedua. Sebab jeda waktu istirahat Indonesia hanya 2 hari, sedangkan intensitas pertandingan diprediksi akan tinggi. Jika di laga pertama, Indonesia bermain menyerang dengan permainan pressing tinggi untuk secepatnya menciptakan gol dan mempertahankan kemenangan, itu akan mempermudah langkah Indonesia menjalani laga kedua menghadapi Irak. Skenario saling bunuh sangat mungkin terjadi. Misalnya, Indonesia mengalahkan Arab Saudi, lalu misal Indonesia kalah tipis dari Irak, dan di laga terakhir, Arab Saudi justru menaklukkan Irak. Artinya, semua tim memiliki 3 poin. Dalam situasi seperti ini, selisih gol, bahkan faktor lainnya bisa menjadi penentu juara grup. Dan Indonesia harus memikirkan secara matang, detail kecil seperti itu. Sebab 2 laga maha penting inilah yang menentukan mimpi Indonesia menuju panggung dunia. Hanya dari 2 laga yang sangat krusial untuk menentukan mimpi ratusan juta rakyat Indonesia. Laga pertama melawan Arab Saudi, lalu melawan Irak. Makna dari analisis yang merujuk pada semua tim berpotensi bisa saling mengalahkan. Pola roda seperti ini membuat setiap pertandingan sulit diprediksi. Tim yang dianggap lebih lemah di atas kertas bisa menjadi pengganjal utama bagi tim yang lebih kuat. Konsistensi menjadi kunci. Tidak cukup hanya mengalahkan lawan yang paling diwaspadai, hasil positif melawan lawan lainnya juga sama pentingnya. Pertarungan 3 kekuatan ini bukan sekadar adu kualitas individu atau sejarah panjang. Ini adalah ujian siapa yang paling mampu mengelola tekanan, membaca permainan lawan, dan memanfaatkan setiap peluang kecil yang muncul. Dengan hanya 1 tiket langsung yang diperebutkan, putaran keempat ini akan menjadi laga hidup mati yang penuh drama. Setiap kesalahan bisa menjadi bencana. Setiap kemenangan bisa membuka pintu sejarah baru. Dan dari sinilah, sepak bola Asia akan kembali menunjukkan bahwa kekuatan sesungguhnya tidak hanya berada di kaki pemain, tetapi juga di kepala, di hati, dan di mentalitas seluruh tim. Nah, itulah tadi guys, prediksi Timnas Indonesia yang akan melakoni laga kualifikasi ronde 4 Piala Dunia 2026. Potensi saling mengalahkan masih terbuka lebar di 2 laga yang sangat menentukan. Indonesia pastinya akan tampil habis-habisan guna meraih asa ke Piala Dunia. Begitupun Saudi Arabia dan Irak.
Dua laga ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti karena tentunya dua laga ini adalah laga penentu nasib timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah, dan tetap jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita, guys. Doa dan harapan kita yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.